Hari ini kita memasuki Prapaskah keempat. Kalau dulu digunakan bahasa minggu sengsara. Dengan masuknya kepada Prapaskah keempat, maka kita sudah mendekati Paskah. Mendekati penyaliban Yesus dan kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara, sungguh menarik sekali tema yang diangkat hari ini, yaitu anugerahnya pulihkanku. Anugerahnya pulihkanku. Itu berarti anugerah Allah memulihkan kita. Anugerah Allah memulihkan kita. Nah, dari tema ini ada dua suku kata. Dua suku kata yang harus kita pahami. Dan setelah itu nanti baru saya masuk kepada nas khotbah. Anugerahnya satu, pulihkanku atau pemulihan. Saudara-saudara, kita sudah sering mengucapkan atau mendengar kata-kata sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sola gratia hanya anugerah. Sola fide hanya oleh iman. Sola scriptura hanya oleh Alkitab. Saudara-saudara, kita coba dulu pahami tentang anugerah. Kata anugerah adalah suatu kata yang sudah sangat sering sekali kita dengar dan bahkan kita ucapkan. Tapi mungkin hari ini kalau saya tanya apa anugerah, mungkin Bapak Ibu akan toleh kiri kanan. Saudara-saudara, anugerah yaitu setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Coba kita renungkan, apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu yang diangkat dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Jadi dengan ayat ini perlu kita pahami ya, apa itu anugerah. Jangan nanti sikit-sikit anugerah. Sikit-sikit anugerah. Ya bisa juga, maaf kalau ada masih ada pegawai negeri di sini. Saya yakin mereka tidak terlibat. Kadang karena korupsinya si bapak lalu serahkan kepada si ibu. Bu, hari ini kita dapat anugerah. Tidak tepat. Dan lewat 2 Petrus pasal 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 2 Petrus 1 ayat 3. Jadi saudara-saudara, ya anugerah itu diberikan kepada kita untuk kita gunakan untuk hidup saleh dan pengenalan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau merasakan memang benar mendapat anugerah, gunakanlah itu kepada hidup saleh. Jangan seperti yang banyak dilakukan orang ketika dia menerima anugerahnya kurang besar, lalu dibibitkan, ditogel supaya menjadi lebih besar. Itu penggunaan anugerah yang salah besar. Lalu berikut yang perlu kita pahami tentang anugerah, bahwa anugerah Allah itu diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki berikan. Jadi jangan kita melihat diri kita, oh saya sudah rajin ke gereja, saya memberikan rutin persembahan bulanan, saya memberikan kolektif, dan saya setrika pula kolektif itu sudah bagus. Loh, mana anugerah Tuhan itu? Padahal sianu, ya, itu asal-asalan ngapain pun kok nampaknya dia lebih sukses. Saudara-saudara, anugerah itu diberikan kepada orang yang dikehendakinya wewenang penuh atau hak mutlak Allah memberikan anugerah kepada seseorang. Hanya nanti kita harus pikirkan dalam akhir khotbah bagaimana kita merefleksikan anugerah yang diberikan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 6 dikatakan demikian, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah itu saudara-saudara berarti anugerah atau karunia pemberian Allah itu tidak selalu sama. Nah, berbeda-beda. Contoh, dalam jemaat kita ini ada yang dikaruniai suara. Nah, hari ini ada 2 orang yang menuntun kita bernyanyi, itu karunia buat dia. Bapak Ibu majelis di sini ada karunia buat dia untuk melawat jemaat. Dan masih banyak lagi karunia-karunia yang kita miliki yang berbeda-beda. Tapi mari kita pelihara, mari kita jaga karunia itu. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Itu 1 Korintus 7 ayat 7. Jadi berbeda-beda ya karunia itu. Tapi jangan kita simpan karunia itu, tapi harus kita tebar sehingga berguna buat masyarakat. Lalu karunia itu, anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma. Ya. Dengan cuma-cuma. Kalau saya memberikan sesuatu kepada A, atau ada Bapak Ibu memberikan amplop kepada pendeta, apa harapannya? Apa harapannya?
Atau hari ini ada yang mengucap syukur. Apa harapannya? Berarti nggak ada yang tahu. Apa harapannya? Ya, paling tidak kita harapkan supaya diberkati atau kalau yang diberikan kepada pendeta supaya doa pendeta itu semakin berbunga-bunga, semakin indah mendoakan kita. Lah, itu berarti menuntut, tidak cuma-cuma itu. Allah tidak seperti itu. Allah memberikan anugerah itu dengan cuma-cuma dan berkecukupan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Cuma-cuma dia mengorbankan anaknya yang tunggal itu di kayu salib, tidak ada yang diharapkannya dari kita balas jasa. Selain daripada supaya dunia diselamatkan. Itu Roma pasal 8 ayat 32. Saudara-saudara, kita mengenal ada anugerah untuk jasmani dan ada anugerah rohani. Anugerah rohani berguna untuk kepentingan bersama. Ada di antara bapak dan ibu yang banyak memahami ayat-ayat Alkitab. Dan tidak jarang juga ayat-ayat Alkitab itu dipakai untuk menyerang seseorang. Ada juga orang memakai ayat-ayat Alkitab untuk membela diri. Tapi sebenarnya anugerah rohani itu harus berguna untuk kepentingan bersama. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun belum begitu jelas, tapi saya sudah mengangkat pemahaman kita tentang anugerah lewat Alkitab. Lagi anugerah itu diberikan melalui Kristus. Ya. Kembali lagi saya kepada istilah togel. Kalau kemenangan karena hasil togel, jangan pernah itu katakan, wah kita dapat anugerah hari ini. Tidak. Kenapa? Karena anugerah itu hanya diberikan melalui Kristus. Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi anugerah apapun yang saya terima, yang Bapak Ibu terima, itu adalah karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi jangan ada yang menyesali kalau pekerjaannya sebagai pedagang. Jangan ada yang terlalu bangga kalau pekerjaannya bisa menjadi pegawai negeri. Jangan terlalu menyesali dirinya kalau menjadi penyanyi. Allah memberikan, Kristus memberikan karunia itu menurut ukurannya. Bukan menurut ukuran kita. Kalau menurut ukuranku, ya sebaiknya diberikan ya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, mana yang cocok sesuai buat aku. Tidak. Kristus yang Maha tahu apa yang harus kita pakai. Dan dari segala sesuatunya itu, yang paling kita nantikan, yang kita imani dan kita harapkan, anugerah itu adalah hidup yang kekal.
Itu yang kita kejar. Jangan anugerah-anugerah duniawi. Bukan berarti kita tidak butuh harta duniawi. Tapi hidup yang kekal. Kalau kita memperhatikan Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang kita nanti-nantikan. Ini yang kita kejar dengan penuh sukacita. Ya, saya cukupkan sampai di situ tentang anugerah, walaupun masih banyak lagi ayat Alkitab yang bisa kita angkat tentang anugerah. Saya masuk kepada pokok yang kedua dari tema itu, yaitu pulihkanku. Pulihkanku, pemulihan, dipulihkan. Saudara-saudara, ya secara umum kita sering mendengar istilah pemulihan. Misalnya, ya disampaikan kepada pengkhotbah bahwa si A baru sakit dan sekarang sedang pemulihan. Itu yang sering kita dengar. Atau juga dalam pemulihan ekonomi. Masa pandemi yang lalu kita mengalami ekonomi agak drop sekali. Tapi sekarang mulai ada pemulihan ekonomi. Dan ada juga pemulihan situasi keluarga. Ya. Kalau dulu katakanlah tidak begitu akrab, ini sudah mulai begitu akrab. Dan itu juga yang diharapkan oleh majelis jemaat, sehingga sudah dibuka sekarang ruang konseling. Ya, dibuat ruang konseling. Kalau ada keluarga yang punya masalah, sudah ada tenaga kita, walaupun tenaga kita itu adalah pendeta jemaat kita, masuk ke dalam ruang konseling dan di sana dia mengadakan konsultasi dengan pendeta dan berdoa. Dan lebih jelasnya itu supaya nanti diangkat di dalam PA. Ya. So, aku pun belum jelas sekali apa itu konseling. Walaupun saya diketawain apa aja orangnya konselor katanya. Nah, kemudian pemulihan itu diberikan melalui Kristus. Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberiannya. Ya, jadi itulah tadi tentang pemulihan dalam arti bahasa sehari-hari. Kemudian saya masuk kepada pemulihan dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, sejak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka gambar Allah itu sudah rusak. Harus dipulihkan. Dan itu nanti akan saya lebih jelaskan dalam bagian terakhir tentang pemulihan ini. Lalu kalau kita belajar dalam perjanjian lama, Israel dibuang. Lalu, ya itu tentu pasti karena dosanya. Lalu ditebus oleh Allah lagi, dikeluarkan dan diteruskan perjalanannya masuk ke tanah Israel, tanah perjanjian. Nah itu juga suatu pemulihan. Ya. Jadi saudara-saudara, saya tidak usah terlalu panjang dalam perjanjian lama tentang pemulihan ini. Tapi memang cukup jelas bahwa para nabi menubuatkan bahwa adanya pemulihan oleh Allah untuk memperbaiki situasi Israel.
Saudara-saudara, kalau kita perhatikan seperti itu berarti bahwa pemulihan adalah pemulihan peristiwa yang akan datang. Nah, peristiwa yang lalu kita sudah bisa baca semua. Tapi peristiwa yang akan datang kita belum tahu apa dan bagaimana. Ya. Nah, ini yang perlu dipulihkan. Ya. Yang akan datang. Saudara-saudara, ya memang tetap juga di zaman kita sekarang ada pemulihan kesejahteraan, pemulihan kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melihat sekali lagi pemulihan itu adalah peristiwa yang akan datang. Apa itu? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dalam perantaraan nabi-nabi. Itu yang saya katakan tadi, nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Nah, jadi sekarang Kristus tinggal di sorga sampai masa pemulihan yang sempurna. Ya. Pemulihan yang sempurna itu ialah tentang hidup yang kekal. Saudara-saudara, jadi pemulihan ke arah manusia seperti kepada manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi ada pemulihan yang akan kita terima, ya. Ini yang kita harapkan, ini yang akan datang, yaitu ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita masuk ke dalam surga, di sanalah pemulihan yang sesungguhnya itu terjadi. Kembali kita seperti manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, ya walaupun belum begitu jelas, tapi mungkin dalam PA bisa dikembangkan lagi apa itu pemulihan, apa itu anugerah. Sekarang saya beranjak masuk ke dalam ayat Alkitab lewat tema dan juga lewat sola gratia. Kita akan memahami pemulihan itu lewat nats khotbah tadi, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudara, saya tidak usah baca ulang Yohanes pasal 3, tetapi dalam Yohanes pasal 3 ini kita akan mendengar percakapan antara Nikodemus dan Yesus. Dimulai dari ayat 14, yaitu yang diangkat oleh Yesus kepada Nikodemus, ya, tentang membicarakan hidup yang kekal, yaitu pemulihan yang akan terjadi. Itu diambilnya contoh dari Perjanjian Lama. Kenapa dari sana? Karena Nikodemus ini orang Yahudi, tokoh agama Yahudi. Pemahamannya tentang keselamatan itu belum dia tahu tentang keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tetapi keselamatan itu adalah karena menjalankan hukum Taurat, dan hukum-hukum yang diterjemahkan dalam hukum Taurat itu berkisar 360 pasal. Dengan melakukan itu baru selamat. Nah, ini yang dipahami oleh Nikodemus. Lalu Yesus mau memulihkan pemahaman Nikodemus bahwa keselamatan itu bukan karena melakukan pasal-pasal hukum,
tetapi dengan menerima anugerah Tuhan Yesus. Nah, maka itu dia mulai dengan contoh sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi kalau tadi dalam pembacaan pertama kita mendengar suatu peristiwa pada di zaman orang Israel karena dosanya, lalu Tuhan mengeluarkan banyak ular. Setiap yang dipacu ular itu mati. Wah, mulailah mereka ini menjerit. Ya, minta tolong kepada Musa supaya didoakan. Lalu diperintahkan Tuhan supaya Musa membuat ular dari tembaga dan ditinggikan. Lalu Musa mengatakan, barang siapa yang dipacu ular, pandanglah ular tembaga ini, maka dia akan sembuh dan tidak mati. Dengan bahasa tema ini, dia akan dipulihkan dan tidak mati. Nah, jadi ada suatu pembaharuan, suatu pemulihan yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada si Nikodemus. Demikianlah juga anak manusia, ya, yaitu Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Yang non-Kristen menganggap bahwa salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi umat yang sudah percaya, salib itu adalah anugerah keselamatan. Tapi bukan salib yang ditinggikan, salib Kristus. Nah, jadi Yesus ditinggikan di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, perjuangan Yesus itu sudah ada, mati di atas kayu salib. Tapi kita harus merespon. Ya. Yaitu dengan cara memberi diri kita diperbaharui karena Kristus sudah sedemikian berjuang untuk kita. Kita harus merespon dengan percaya sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dan menjadikan suatu perubahan hidup atau pembaharuan hidup dalam hidup kita. Kalau dulu kita suka memfitnah, jangan lagi. Kalau dulu kita suka menjelek-jelekkan orang lain, jangan lagi. Kalau dulu kita suka membanggakan diri kita, oh aku bukan seperti si anu, jangan lagi. Terjadilah perubahan hidup. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Itu yang kita renungkan pada kesempatan ini. Responlah dengan perubahan hidup yang baru. Saudara-saudara, lalu anugerah itu kita terima, pernyataan dalam ayat 16 dalam nas ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu, sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, pengampunan yang kita terima, kelayakan anugerah yang kita terima untuk mendapat hidup yang kekal, tidak ada karena perbuatan baik kita. Tidak. Tetapi apa? Karena kasih Allah. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, yang perlu kita renungkan sekarang, bahwa kita telah dianugerahi suatu pemulihan, dan itu adalah karena kasih karunia Allah. Lalu bagaimana kita meresponnya? Mensyukuri. Jadi jangan berpikir melakukan hukum ini, berbuat ini supaya beroleh hidup yang kekal.
Tidak. Bagaimana kita mensyukurinya? Percaya kepada korban Kristus, ya, itu yang kita renungkan masa-masa penderitaan ini. Dia mati di atas kayu salib adalah suatu anugerah untuk memulihkanku dan dilayakkan untuk menerima hidup yang kekal. Lalu bagaimana kita bersyukur? Mari kita tingkatkan ibadah kita. Ya. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Kristus sudah begitu berjuang. Lalu kita bagaimana dalam perjuangan hidup? Mari merubah pola hidup kita dengan meninggalkan semua perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Sebab Allah Bapa telah memperdamaikan dirinya lewat Kristus dengan kita. Mari. Saudara-saudara, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi apa? Untuk melayani dunia. Dan sekarang kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya diberi suatu kasih karunia untuk melayani, untuk mewujud nyatakan kasih karunia itu dan pemulihan itu kepada orang lain. Jadi jangan itu miliki untuk diri sendiri. Jadi mensyukuri itu berarti kita harus menunjukkan pelayanan kepada orang lain supaya anugerah dan pemulihan itu dapat dikembangkan dan diterima oleh orang lain. Saudara-saudara, barang siapa yang sudah menerima anugerah dan pemulihan itu, sekali lagi dia harus hidup baru. Hidup baru berarti hidup di dalam terang Kristus. Karena itu jangan lagi lakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jika kita memahami, oh ini perbuatanku kegelapan, ini adalah kegelapan. Hari ini bertobatlah. Hiduplah di dalam terang Kristus. Dan peliharalah apa yang sudah dianugerahkan kepada kita, yaitu pemulihan. Dihadiahkan kepada kita hidup yang kekal. Saya kira kita bersyukur dengan itu. Amin.